Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Prinsip Manajemen akan membawakan presentasi Corporate Strategy sebagai tugas UTS Prinsip Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Mariati Tirtawiyata. Strategi perusahaan adalah keputusan untuk pengambilan salah satu strategis dengan melihat berapa banyak nilai yang dibutuhkan. Untuk mengembangkan strategi perusahaan harus melihat bagaimana bisnis berjalan dengan baik dan benar. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi perusahaan. Strategi perusahaan adalah salah satu yang menemukan bisnis apa yang sedang atau ingin dimiliki perusahaan dan apa yang ingin dilakukannya dengan bisnis tersebut. Ini didasarkan pada misi dan tujuan organisasi dan peran yang akan dimainkan oleh setiap unit bisnis organisasi. Dan kita perlu memperhatikan kualitas barang yang akan kita buat. Sekarang ini semakin banyak bisnis baru yang bermunculan dengan produk beragam, namun bisnis yang benar-benar memperhatikan kualitas dapat dibilang hanya sedikit. Sehingga strategi bisnis yang perlu Anda perhatikan termasuk poin yang ini. Kualitas dalam bisnis adalah hal penting yang perlu ditinggalkan untuk menarik banyak konsumen. Perhatikan kualitas dan beberapa unsur yang Anda jual dalam bisnis tersebut, mulai dari kualitas kemasan, kualitas rasa jika menjual produk makanan. Saya akan menjelaskan tentang komponen strategi. Konsep strategi mencakup komponen perencanaan dan pengambilan keputusan. Dengan menggabungkan keduanya, strategi dikenal sebagai perencanaan besar, yaitu grand plan. Strategi didefinisikan sebagai berikut. Strategi adalah penetapan tujuan jangka panjang yang dasar dari suatu organisasi dan pemilihan alternatif, tindakan dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen strategi atau hal yang harus dipertimbangkan dalam menyusun strategi. Dalam komponen strategi terbagi menjadi 3 bagian, dan bagian yang kedua adalah ruang lingkup. Dalam ruang lingkup sendiri terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama ada lokal, regional, dan profesional. Lokal sendiri adalah tentang tata letak atau posisi suatu perusahaan. Sedangkan regional adalah ruang yang mempunyai beberapa unsur, yaitu jarak, lokasi, bentuk, dan wilayah. Sedangkan profesional adalah terkait dengan pendapatan dan tidak hanya terkait dengan keahlian saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi sumber daya. Distribusi sumber daya mengacu pada terjadinya distribusi sumber daya yang ada, termasuk tanah, air, mineral, kekayaan secara umum di antara entitas geografis yang sesuai, seperti negara dan negara bagian. Distribusi sumber daya mengacu pada terjadinya geografis sumber daya di bumi, dengan kata lain, di mana sumber daya berada. Sini saya akan menjelaskan tentang tingkat perusahaan strategi untuk persaingan pusat. Caranya yaitu menawarkan harga yang kompetitif, memberikan pelayanan yang terbaik, dan jangan menjatuhkan pesaing. Terima kasih. Pada poin kedua yaitu tentang jenis strategi pada tingkat bisnis, yaitu serangkaian komitmen dan tindakan yang terintegrasi dan terkoordinasi, yang dirancang untuk menyediakan nilai kepada para pelanggan dan mendapatkan keunggulan kompetitif dengan mengeksploitasi kompetensi inti dari pasar produk individual dan spesifik. Jadi, strategi tingkat bisnis merefleksikan keyakinan perusahaan tentang di mana dan bagaimana ia memiliki keunggulan di atas lawan-lawannya. Jenis strategi yang ketiga yaitu tingkat fungsional, di mana jenis strategi ini adalah hal yang paling sempit cakupannya dan merupakan divisi khusus penunjang keberlangsungan perusahaan, seperti contohnya produksi, pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, dan lain hal.
Jadi strategi yang diambil pada level ini biasanya hanya sebatas kegiatan harian masing-masing. Sini saya akan membacakan tentang proses penyusunan strategi. Poin pertama, penilaian keperluan penyusunan strategi. Sini perlu dipertanyakan apakah penyusunan strategi, baik itu strategi baru atau strategi yang perlu untuk dilakukan atau tidak, sesuai tuntutan perubahan lingkungan ataukah sebaliknya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang menganalisis situasi internal dan eksternal. Analisis situasi internal merupakan tinjauan ulang secara menyeluruh terhadap persepsi dan tindakan suatu organisasi. Sedangkan analisis situasi eksternal merupakan tinjauan ulang secara sistematis latar belakang masalah yang berada di luar organisasi. Pemilihan strategi adalah alternatif yang tersedia bagi para pengambil keputusan untuk menggunakan sumber daya yang tersedia dan memanipulasi keunggulan kompetitif. Ini melibatkan perbuatan, evaluasi, dan pemilihan strategis. Di sini saya akan menerangkan mengenai strategi di tingkat corporate. Yang pertama itu strategi portofolio. Strategi ini dilakukan perusahaan untuk meminimalkan risiko bisnis yang dijalankan dengan melakukan investasi di berbagai sektor bisnis. Di sini saya akan menjelaskan strategi di tingkat korporat. Poin kedua, yaitu strategi umum. Strategi umum adalah strategi yang dipilih perusahaan untuk mempertahankan kegiatan perusahaan dalam jangka waktu panjang. Strategi pemosisian adalah serangkaian opsi spesifik yang diadopsi perusahaan untuk suatu produk, mereka atau organisasi di benak pemangku kepentingan di pasar. Sinonim dengan strategi penetapan posisi pasar atau penentuan posisi pasar. Untuk membentuk citra produk di benak konsumen, pemosisian didasarkan pada 4 dimensi utama. Strategi yang dilakukan perusahaan dengan tujuan untuk memilih strategi yang paling sesuai ketika perusahaan berhadapan dengan berbagai lingkungan bisnis. Contohnya adalah 1. Strategi defender, 2. Strategi prospektor, 3. Strategi analyzer, dan 4. Strategi reaktor. Untuk strategi pemasaran, manajer dapat menerapkan sejumlah teknik pemasaran strategis seperti pemasaran sosial, pemasaran langsung, pemasaran hubungan, pemasaran terkonsentrasi, pemasaran diferensial, dan pemasaran ulang. Tujuan utama dari strategi produksi adalah untuk meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produksi secara keseluruhan. Strategi fungsional adalah strategi yang membantu perusahaan menentukan cara menggunakan dan mengelola sumber daya dan keterampilan dengan cara yang paling efisien di setiap area operasinya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Adalah sebuah kondisi di mana konsumen sama-sama tidak ingin menambah atau mengurangi barang atau jasa yang akan dijual atau dikonsumsi. Terdapat 2 faktor dalam melaksanakan strategi fungsional. Faktor yang pertama adalah faktor kesamaan pasar dan faktor yang kedua adalah faktor kesamaan sumber. Faktor kesamaan pasar itu adalah di mana tingkat persaingan yang sama antara 2 perusahaan atau lebih dalam meraih pelanggan melalui jenis produk yang ditawarkannya. Contohnya itu adalah produk sampo Pantene dan juga sampo Sunsilk. Sekian dari kelompok 3, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.